Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kali ini saya akan membawakan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Saya Eni Mufianti, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 1 Bandung, Kebumen. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Cara menerapkan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, ujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terbagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal terdiri dari dua bagian, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang tua atau orang lain. Sedangkan motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Posisi kontrol guru yang ideal adalah sebagai manajer. Sebagai seorang manajer, guru harus berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sehingga tercipta identitas posisi atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Dalam keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudnya terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Seorang guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Pada filosofi Ki Hajar Dewantoro, dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun, tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri,
reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah. Selanjutnya adalah visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk itu, prakarsa perubahan harus sesuai dengan filosofi profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh materi inti diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum atau sebagai pemantau. Seharusnya posisi saya adalah sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti penerapan modul budaya positif baik di lingkungan sekolah atau kelas Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti penerapan modul budaya positif adalah saya menangani siswa yang sering tidak menaati aturan seperti tidak memakai sepatu saat ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah saya terus termotivasi menangani budaya-budaya positif di sekolah. Menurut Anda terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan yang harus diperbaiki adalah posisi seorang guru sebagai manajer, bukan sebagai penghukum ataupun pemantau. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat salah. Sedangkan setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan pada murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya?
Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi masalah, tetapi baru pada tahap menstabilkan identitas. Saya menanyakan apakah anak melakukan hal tersebut, aturan apa yang dilanggar, dan menyuruh anak untuk meminta maaf serta tidak mengulangi perbuatannya. Semua masih berpusat pada guru. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan, kelas, maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah, namun juga dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam bahagia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.